Ini kan jatuhnya kan mubazir nih. Ini baru dimakan dikit nih. Emang konsepnya kan cuma dikit-dikit doang. Iya, Nah, itu. konsep dikit dimakan, selesai taruh. Konsep dikit dimakan, selesai taruh. Nah itu yang salah. Akhirnya jadinya mubazir. Ayo kita cari faedah di mana-mana. Ayo. Jadi kalau bisa kita itu bukan ikut-ikutan tren, tapi justru kita yang bikin tren. Nah, tren yang positif. justru ini kita bikin tren biar ada Habib yang pakai baju pink. Ya memang kita bikin tren, tapi tren yang positif. Iya. Kayak kalau soal warna dalam Islam itu yang direkomendasikan putih. Kenapa putih? Ada alasannya. Kalau kotor dikit kelihatan, sehingga mau gak mau orang Islam harus menjaga kebersihannya. Harus berhati-hati. Betul. Dan kalau putih enak, walaupun kita kembaran dengan orang lain, kita gak pusing. Karena biasa kan Biasa. baju putih, masuk akal lah orang pakai baju putih. Jadi kita bisa tetap hidup sederhana tanpa kemudian membuat orang lain risih kepada kita. Oke deh, ya gak apa-apa deh kalau mau warnanya pink gak apa-apa. Cuma jangan sebanyak ini. Ini kan jatuhnya kan mubazir nih. Ini baru dimakan dikit nih. Emang konsepnya kan cuma dikit-dikit doang. Iya, Nah, konsep itu. dikit dimakan, selesai taruh. Konsep dikit dimakan, selesai taruh. Nah itu yang salah. Akhirnya jadinya mubazir. Terima kasih ibu-ibu. Daripada mubazir ini ibu boleh bawa pulang. Ya, kan kalau ibu-ibu pengajian pulang bawa bekal. Iya, Ya, tapi ini kan masa bekalnya cuma segitu, Nggak Pam. ape-ape, kan bagi-bagi. Makasih ya ibu. Terima kasih. Itu saya daripada mubazir ntar saya salah lagi sama Habib. Iya. Ya. Tuh, kan gak mubazir, Bib. Emang kalau bikin konten kayak gini, termasuk dalam hal yang mubazir, Bib? Karena kalau udah dimakan sedikit gini, kan susah mau dikasih ke orang. Karena dalam Islam, minuman atau makanan itu kalau panas, ditiup aja, itu dalam Islam nggak boleh. Karena kalau ditiup kan khawatirnya orang jijik yang mau makan, atau ada penyakit yang tersebar melalui tiupan itu. Nah kalau udah dimakan gini, apalagi? Karena akhirnya mau dikasih ke orang susah. Nah, lebih baik makan itu secukupnya, bukan semaunya. Makanya kata Muhammad Abduh, saya itu melihat Muslim di Mesir, tapi saya tidak melihat Islam di sana. Di Paris, saya melihat Islam meskipun tidak melihat Muslim. Karena gini-gini nih, kita nih Indonesia, negara mayoritas Muslim. Iya, Bib. Tapi kelakuannya tidak Islami. Kayak mubazir. Indonesia ini salah satu negara tertinggi mubazirnya. Dengan limbah makanan terbanyak. Ya karena kelakuan gini-gini nih. Makan nggak dihabisin, akhirnya nggak disedekahin, jadinya mubazir. Jadi mubazir, pantesan ini orang tua saya dulu sering bilang gini, Bib. Kalau makan nasi itu nasinya dihabisin. Kalau nggak habis katanya nasinya akan nangis. Gimana tuh nangis? Makanya nangisnya gimana tuh nangis? Iya Bib. betul, itu kan cara orang tua berkomunikasi dengan anak-anaknya dengan Iya. bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh anak-anaknya. Jadi gitu. Ini kopi saya boleh diminum? Boleh, Bib. Silakan. Kalau nggak diminum jadinya mubazir, Bib. Iya. Udah dapat faedahnya. Iya, senjata makan tuan nih. Cari faedah banyak berkah. Cari faedah banyak berkah. Tapi jangan salah, mubazir tuh seringkali cuman dianggap makanan atau minuman. Orang awam taunya begitu. Betul, sekarang itu sampah gak hanya makanan dan minuman, limbah gak hanya makanan dan minuman. Misalnya pakaian. Padahal pakaian yang dipakai, baik celana, baju, ujung-ujungnya sebenarnya itu-itu aja. Oke. Kayak kita misalnya punya 7 pasang nih, baju dan celana. Sebenarnya yang dipakai yang nyaman Yang aja. suka itu aja, yang paling suka di itu atas aja. cucian ditumpukin tuh, Bib, Betul, Bib. biasanya kan. Kalau justru orang-orang yang duitnya banyak, orang-orang sukses, gaya hidupnya cenderung minimalis. Kenapa, Bib? Ya, berapa sih waktu yang dibuang-buang hanya untuk milih pakaian misalnya sehari? Katakanlah 5 menit. Nah, itu kalau digabung seminggu, sebulan, setahun kan jadi banyak.
Kecuali milih bajunya sambil zikir ya. Oh, berguna waktunya Bib. Nah, tapi kan akhirnya buang-buang waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk sambil berzikir untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Iya. Kalau gitu. teman-teman aku nih Bib nih, pacarannya emang itu aja. Padahal yang lain banyak yang masih jomblo Bib. Bukan Itu gitu. mubazir nggak Bib kalau Bukan Bib? gitu. Kok lu pacaran dari dulu sama itu aja, yang lain masih pada nggak punya pacar, nggak itu mau. itu kesalahannya dua, pacaran dan mubazir. Nah, itu dia. Iya, pacarannya nggak boleh, mubazirnya nggak boleh. Itu proyek nerakanya masih diganti. Ada baru. Ada kontraknya. Ada baru. Aku mau nanya juga, Beb, menurutku ya. Karena kemarin kan selama tahun 2023, itu banyak konser-konser yang juga, konser-konser musisi dari barat, Beb ya. Itu yang juga teman-temanku ini kepengen gitu. Kepengen, Iya, aku juga nonton terus iya, konser-konser. kepengen Semua untuk aku beli. nonton. Kepengen untuk beli. Akhirnya mereka, takut ketinggalan sama teman-teman lainnya gitu. Jadi gini ya, kata Nabi, siapa yang mengambil soft pertama dalam hal kebaikan, misalnya sholat berjamaah di masjid, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Artinya, kenapa sih kalau urusan kebaikan yang seharusnya di terdepan, diutamain, kita itu malah kebelakangi. Nah, urusan sesuatu yang, gue gak bilang konser buruk. Iya. Konser bagus juga untuk bikin kita healing, Iya. untuk bikin Refresh, kita refreshing, dan happy lain sebagainya. gitu, ya. Tapi kan tidak lebih baik dari kayak kita sholat berjamaah di masjid. Kenapa kalau urusan konser lebih diutamain dari urusan berjamaah di masjid? Seharusnya kan yang terdepan, itu yang seharusnya war tiket, itu urusan kayak sholat berjamaah. Atau Nah, nggak tiket apa-apa. Atau tiket umroh, atau tiket haji. Iya. Nggak apa-apa war tiket urusan konser, tapi harus lebih war tiket urusan umroh dan haji. Itu namanya zuhud. Zuhud itu ajaran pertama dan utama dalam spiritualitas Islam. Artinya menomorsatukan apa yang memang harus nomor satu. Kayak FOMO terhadap Allah dan Rasulnya. FOMO dong nyari apa ya keyakinan kita tentang Allah. Selama ini kan kita kayak, misalnya aku tanya, Sril bisa nggak kamu membuktikan keimananmu bahwa Allah itu ada dan esa? Jawaban saya langsung. Iya, iya kan? Iya. Mungkin mayoritas orang itu nggak bisa tuh kalau ditanya, kenapa kamu beriman kepada Allah dan Rasul? Kenapa kamu memilih agama Islam? Mungkin mayoritas orang nggak tahu. Nah, kenapa nggak FOMO di hal-hal yang begitu? Padahal hubbul istitla, rasa ingin tahu, itu seharusnya pertama dan utama diarahkan kepada Tuhan. Karena kalau udah menemukan Tuhan, beres kita tuh urusan semuanya. Nah, caranya itu man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ketahui dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Jadi FOMO itu bukan ikutan tren luar, tapi ikutan apa sih yang Tuhan kasih kepada kita untuk kita bersyukur kepada Allah dan berkarya dengan maksimal. Wow, Ini pengetahuan banget. Ini padahal ya kalau di syuting tuh acara-acara TV nampilin yang gini kan positif. Kan positif, jadi kan positif. Jadinya mereka nonton TV juga dapat faedahnya. Betul, ya kan? tontonan bernilai tuntunan. Cari faedah banyak berkah. Cari faedah banyak berkah. Ngomong-ngomong soal FOMO nih ya, kadang kita itu sebenarnya nggak mampu, tapi karena punya kemauan, akhirnya memaksakan. Bener-bener, karena bener-bener dia nggak mau ketinggalan trennya, jadi maksain banget. Maksain, akhirnya Bener-bener. terlilit pinjol. Nah itu. Iya, terus main judi online, biar judi dapat online. penghasilan Iya. banyak dengan cara yang mudah. Bukan Betul. deket sama Tuhan, deket sama Zeus. Temanku juga akhirnya selain terlilit pinjol Pinjol, tadi, Beb, iya. ada beberapa temanku yang saking dia pengen memaksakan dirinya, akhirnya utang ke teman-temannya mengada-ada sebuah alasan. Ya, Contohnya, Ya misal kayak, aniku sakit nih gitu, aku pinjam aniku uang deh gitu. ini Iya. curhat atau Bukan, teman saya. Kan Iya. nggak sebut nama Sekarang kan. kan nggak sebut nama, nggak enak kalau itu saya. Maksudnya teman saya, teman saya. Iya, jadi akhirnya balik lagi ke agama. La ikraha fiddin. Urusan agama aja nggak boleh dipaksakan. Apalagi urusan Duniawi. Iya, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah semampumu. Jadi hidup itu kalau pengen bahagia bukan hanya urusan duniawi, urusan ukhrawi, itu hiduplah semampunya, bukan seharusnya atau semaunya. Tapi Bib, ini kan ada yang punya alasannya mungkin kayak gini nih Bib nih. Pembenaran diri mereka kayak, oh gue FOMO kan biar ikutan tren. Nanti kalau ikutan tren, nanti follower gue banyak. Nanti gue dapat rezeki dari situ, endorsement gue banyak. Kalau kayak gitu gimana Bib? Rezeki sudah
ada takarannya, nggak akan tertukar. Kalaupun kamu cari rezekinya lewat tren, berarti kan kamu mengkhianati dirimu sendiri. Akhirnya capek. Yang kedua, kalau kamu nyari rezekinya lewat tren, tren itu sampai kapan sih? Paling kan ya berapa lama? Seminggu 2 minggu. Iya, makanya banyak kan orang yang tiba-tiba terkenal, dapat rezeki. Karena tiba-tiba akhirnya gaya hidupnya aneh. Karena naiknya cepat, sensasional, akhirnya tiba-tiba turun. Ketika turun nanti juga jadi orang miskin yang aneh juga. Orang nggak bersabar. Belum Ketika jadi siap kaya menerima juga keadaan. nggak bersyukur. Iya. Orang itu jangan cuman nggak lupa bersyukur, tapi juga nggak lupa bersyukur. Oh, ada nih nanti di sini bener, lagi. bener. Jadi- Jangan orang tuh nggak hanya cuma lupa bersyukur, tapi jangan lupa untuk bersyukur. Karena gini, orang itu kalau memaksakan untuk memiliki sesuatu padahal dia belum mampu, pas dapat itu pasti jelek bagi Belum dia. siap karena. Belum siap. Makanya ayahku bilang, kamu itu kalau pengen sesuatu, nunggu pas mampu, bukan dipenuhi pas mau. Kalau bisa jangan kredit, tapi nabung. Karena kalau kredit, kamu pengen mobil, kamu kredit, kamu akan mendapatkan itu saat mentalmu belum di situ. Akhirnya pas punya jadi sombong. Tapi kalau nabung, kamu akan memiliki sesuatu saat mentalmu sudah di situ. Akhirnya bersyukur. Dan benar-benar dijaga barang Betul. itu. Makanya kuncinya itu biar gak FOMO adalah sabar. Ujian para nabi dan para rasul itu semuanya bersabar. Dan sabar itu gak ada batasnya karena pahalanya juga gak berbatas. Jadi kuncinya sabar dulu. Ada tren, gak apa-apa. Lihat dulu. Nah kalau ternyata positif dan cocok untuk diri kita, maka ikuti. Sekiranya cocok tapi negatif tinggalkan. Atau sekiranya positif tapi kita gak mampu tinggalin. Nah, kalau makanan sebanyak ini daripada mubazir dan kalau kita ngabisin semua ini kan jatuhnya berlebihan, Beb. Maksain. Iya, maksain. Ini bagusnya diapain ini, Beb? Udah pesen banyak. Nah gini, kalau lu cinta sama makanan ini, Iya. biarkan makanan ini bisa dimakan kelak di akhirat. Gimana Bisa. caranya, Bib? Caranya itu disedekahkan. Karena yang milik kita sejati itu yang kita sedekahkan karena dibawa mati. Oke. Nah, sedekah terbaik kata Nabi itu kepada orang-orang terdekat kita. Nah, ini kan kebetulan di sini banyak nih orang. Oh iya. Lihat aja. Kayak syuting. Tapi mau nggak ya, Bib? Ini kira-kira ya. Mau nggak? Mau. Tapi dia emang nggak syuting ya, Bib ya? Enggak, ini enggak. enggak syuting. Orang-orang ini kan lapar. Bukan. Ini kayak orang syuting aja. Kayak orang syuting aja. Iya. Aduh, kita bagiin aja ke Faedah hari ini, FOMO, kalau urusannya duniawi, ujung-ujungnya ya kita mati. Tapi kalau FOMO, urusannya ukhrawi, ujung-ujungnya kita hidup. Karena kehidupan sejati itu kelak di akhirat.